Buluroken kompak. Baik untuk semua. Pemerintah Kota Makassar menyambut hangat dan mengapresiasi kedatangan para peneliti di berbagai universitas ternama di dunia yang datang beserta tim ke Kota Makassar. Dengan dijadikannya Kota Makassar sebagai salah satu kota dari 2 kota di dunia yang terpilih dari program Revitalizing Informal Settlements and Their Environments atau biasa dikenal dengan nama RISE, sehingga dapat meningkatkan motivasi pemerintah Kota Makassar dalam rangka percepatan pembangunan, khususnya dalam penanganan kawasan kumuh. Program revitalisasi pemukiman informal dan lingkungan merupakan perintis program prasarana dan penelitian yang telah beroperasi sejak tahun 2017 di Kota Makassar. RISE merupakan bagian kolaborasi penelitian antara Universitas Hasanuddin Makassar, Monash University Australia dan pemerintah Kota Makassar. Program ini bertujuan untuk menerapkan infrastruktur smart cities yang inovatif untuk mengatasi defisit air dan sanitasi di kampung-kampung perkotaan. Pemerintah Australia telah memberikan dukungan dana hibah sebesar $4 juta Australia yang disalurkan melalui kemitraan Indonesia-Australia. Selanjutnya Monash University bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar dan Universitas Hasanuddin Makassar untuk melaksanakan program RISE dalam penanganan kawasan kumuh. Kerjasama pemerintah Kota Makassar dengan pemerintah Australia berkontribusi besar terhadap kemajuan pembangunan dan penelitian Kota Makassar, yang merupakan contoh konkret yang ditemukan para peneliti diantaranya partner lokal dari Universitas Hasanuddin yang kemudian akan dibawa ke seluruh dunia. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur berkelanjutan yang dapat memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim di Kota Makassar. Salah satunya adalah dengan mendukung program Revitalizing Informal Settlements and Their Environments atau RISE. Kegiatan RISE telah dilaksanakan di 5 pemukiman informal di Kota Makassar yang ditandai dengan acara peresmian pada saat ini. 5 pemukiman itu adalah Kelurahan Buluroken Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Talo Kecamatan Talo, Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate dan Kelurahan Batua Kecamatan Manggala, sehingga sebagai lokasi terpilih diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan dan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya banjir. Sekali di mana penerapan teknologi yang green ya, di mana pengolahan air limbah dari toilet atau black water yang kemudian diolah dengan teknologi yang sudah diteliti, yang kemudian yang menarik adalah filtrasinya adalah pakai sistem bio atau tidak sistem alamiah seperti itu. Dan ini adalah contoh di dunia, bukan hanya contoh di Indonesia.
tapi contoh di dunia yang kemudian insya Allah setelah program ini dan kerjasama dengan RISE berakhir, kita akan melanjutkan ini untuk pemerintahan lokal, tapi tetap kita akan minta pendampingan ya, karena tidak usah jauh-jauh kalau dengan Australia dan Monash ada Patot di sini. Ya. Pak Wali, kalau manfaatnya sendiri itu apa? Oh, manfaatnya jelas sekali, persoalan sanitasi selesai. Apalagi pada saat mulai dari perencanaan, pembangunan, pengawasan melibatkan masyarakat. Semangat kita di Makassar itulah strong community engagement. Jadi kita selalu melibatkan masyarakat. Teman-teman tahu bahwa di lorong wisata itu intinya adalah semua terlibat, semua kasih usulan. Coba kita lihat gagah-gagahnya kita punya RT RW tadi pidato tadi di depan, semua profesor ini, profesor seluruh dunia ini. Ya, artinya public engagement lah yang paling mahal daripada nilai value daripada ini, di samping tentunya infrastruktur. Ya, sebelumnya mungkin saya bisa sampaikan bahwa saya sangat bangga sebagai konsul jenderal Australia di Makassar. Program RISE ini memang internasional seperti yang dikatakan Bapak Wali Kota, tapi hanya 2 situs di dunia yang terpilih, Fiji dan Makassar. Iya. Dan tujuannya tentu saja untuk melibatkan masyarakat dalam proses supaya mereka bisa tahu ini bagaimana sistemnya bekerja untuk pakai yang alami mengatasi hal terkait dengan sanitasi. Jadi tidak ada banyak mesin-mesin di sini, cuma 1 pompa. Dan I have one question, English questions. okay. How do you envision partnership between Australian and Indonesian government through program RISE can impact people's lives, and what do you hope for the future collaboration? Ya, saya jawab dalam bahasa Inggris. Ya, English. Ya. Okay, boleh. So, we have many development program partnerships between Australia and Indonesia. But the reason I'm so excited about RISE is it's very clear to see the direct benefit to the people of the area where it works. And we heard today from representatives of the communities where they mentioned several things. One, they were involved from the beginning. So this was not experts coming and telling people how to do things, it was collaborative from the start. And 2, everywhere I go with a RISE program, always the same information I get from the local community. Thank you so much, this has changed our lives. A relatively simple solution that impacts them because the sanitation is improved, their access to water has improved, the level of pollution has decreased, flooding has decreased. So it's a little bit different to our bigger programs where we have lots of collaborations and lots of sharing of learnings, but this one is all about directly changing people's lives. And the answer to your second question is I really hope this will be an example, not just for Makassar actually, but for around the world, how these kind of programs, working collaboratively with the local community, can result in these such positive outcomes. Oke, ada ya. Pada ini kalau proses kerjanya sendiri dari program ini apa sih? Jadi proses kerjanya tentunya pertama dari perencanaan. Ini dulu dikompetisikan. Saya ingat sekali saya dengan Prof. Tony Wong dulu beliau berdiskusi, kemudian kita ikut dan alhamdulillah menang. Itu kalau tidak salah ada seluruh dunia dan Monash yang menang dan kemudian jadi program oleh IDB. Saya ingat sekali jalan ceritanya dan kemudian kita jadi program RISE. Yang paling menarik adalah program ini dari 1 titik menjadi 5 titik. Dan ini sebuah kehormatan bagi Kota Makassar. Begitupun dengan Fiji. Jadi di dunia hanya 2. Manfaatnya jelas sekali, kita bisa lihat. Paradigma kita tentang penanganan black water atau air kotor kita, itu biasanya selalu berpikir pakai mekanisasi, pakai apa, pakai kimia. Nah, kimia itu berdampak kepada lingkungan. Nah, ini tidak, betul-betul natural semua. Dengan biofilter, dengan sistem rawa tadi, namanya tadi rawa-rawa yang diciptakan. Nah, itulah saya kira teknologi yang paling punya nilai dan menjawab persoalan hari ini. Teman-teman masih tahu bahwa kemarin NOAA ya, lembaga antariksa cuaca Amerika merilis bahwa Makassar ini adalah istilahnya kenaikan suhunya, anomali suhunya yang paling tinggi di dunia.
1,2. Nanti begitu Quito, Ekuador, Caracas, Makassar nomor 1. Jadi kalau panas ini, nah kita harus memang segera beradaptasi, segera memitigasi dan segera beraksi. Ya salah satu aksinya ini, bagaimana mengamankan. Kita kan sudah rasakan waktu tahun lalu kekeringan. Ya. Dan ini betul-betul kita menghargai air. Yang paling mahal daripada rice ini adalah masyarakat menghargai air. Jadi ya, air buangan itu masih bisa dimanfaatkan. Selfie rong.